Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Minggu tanggal 26 April 2020. Untuk masuk dalam ibadah pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara, dimanapun berada, kita berhimpun di ruangan virtual ini untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana perjuangan bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Para medis berjuang di garda depan, ilmuwan di seluruh dunia sedang mencurahkan waktu dan kemampuan untuk segera menemukan cara untuk memusnahkan penyakit ini. Dan kita percaya bahwa kasih Allah yang telah menebus akan terus menguduskan kita dan akan segera mengakhiri semua pergumulan bumi. Saya undang sejam jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33. Suaramu dengar memanggil diriku supaya ku didorongkan melihat kesudahanmu. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ayat yang kedua. Kendaliku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Kita membaca Mazmur berbalasan Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan, Sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya, Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan Di negeri orang-orang hidup. Ku
Perintah mengasihi terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terhenti. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus, dengan kasih yang kekal. Harapan kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Di tengah badai karena virus corona, kami tunduk di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ketika kami bertanya mengapa dan apa arti semua peristiwa ini, kami sungguh tak tahu. Mungkin iblis sedang menggoda kami, mungkin Tuhan sedang menguji kami, atau mungkin Tuhan sedang menegur kami. Ya Allah, jika semua ini terjadi karena dosa-dosa kami, maka dengan hati terbuka kami menengadah kepada-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampuni bangsa kami dan bumi ini. Ampuni pemimpin kami dan juga kami sebagai pemimpin umat. Ampuni kami. Datang kepadamu, Anak Domba
mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada pada saat ini. Untuk melandasi persembahan kita pada saat ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dari Bagi Yesus kuserahkan. Sidang jemaat bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan Engkau, bahkan kami boleh
bersekutu untuk mendengarkan akan firman kebenaran ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan syukur kami ini, agar kami boleh bergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat mengelola seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkat-berkat-Mu juga yang masih ada pada kami semua Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati agar kami boleh bergunakan dengan baik seturut dengan kehendak. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian Di Salib-Mu Kusujud. Kuserahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib untuk sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi ini di dalam rumah-Mu yang kudus di sini, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa Tuhan sungguh amat baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh para lektor kepada kami sekalian. Kami mohon Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman itu kepada kami, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, sehingga firman ini Tuhan dapat mengambil tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman kebenaran Tuhan. Ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-40. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat." Amin. Pembacaan kitab yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25.
kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah melahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput yang menjadi kering dan bunga yang gugur. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat diundang berdiri. Pembacaan kita dari Lukas pasal 24 ayat 30, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati
dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa yang ada di tempat ini, dan salam sehat buat semua yang ada di rumah. Bahan utama kita pada minggu ini 26 April 2020 itu terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Diberikan satu tema, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Setiap manusia tidak hanya terpanggil untuk secara konsumtif menikmati anugerah Tuhan, merenung dan terkagum-kagum dengan semua yang disiapkan Tuhan untuk anak-anaknya, lalu berhenti sampai di situ.
Anugerah Tuhan adalah anugerah yang memotivasi orang dan mendorong untuk berbuat baik. Panggilan kita sebagai orang yang telah menerima penebusan dari Allah, kita diharapkan dapat menjaga kekudusan hidup dan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab setuju atau tidak, Allah menuntut adanya satu perbedaan yang sangat mencolok yang seharusnya dapat dipersembahkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, dewasa ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen. Namun dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari mereka, kehidupan mereka jauh dari apa yang diharapkan Tuhan bagi mereka. Fakta di lapangan, kita melihat tidak semua orang mampu menyatakan kehidupannya sebagai cerminan dari apa yang dikehendaki oleh Kristus. Padahal saudara-saudara, kalau kita melihat kembali arti dari kekristenan, Kristen sendiri berarti adalah pengikut Kristus, murid dari Kristus, umat kepunyaan Allah. Itu bisa dibandingkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Saudara kekasih Tuhan, pertanyaan kita, mengapa saudara ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya? Apakah karena tekanan dunia yang terlalu hebat sehingga orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen tidak sanggup memenuhi standar yang ditetapkan Allah? Sehingga tuntutan ini adalah sebuah tuntutan yang muluk-muluk, sebuah tuntutan yang sulit dicapai oleh seorang Kristen yang sejati. Saya rasa tidak demikian, saudara-saudara. Sebab keberhasilan kita dalam menjalani panggilan kekristenan bukan terletak dari kekuatan kita semata, yang walaupun di dalamnya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk turut mengambil bagian dalam mengerjakan keselamatan kita. Tetapi keberhasilan kita lebih banyak ditentukan oleh pimpinan Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimanapun juga saudara-saudara, memang tidak mudah menjalani hidup di dalam dunia ini sambil mempertahankan kehidupan yang kudus. Lingkungan di sekitar kita yang dikatakan Alkitab sebagai dunia selalu menekan kita, mencobai kita supaya kita dapat menyerupai dunia. Namun tetap, bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan. Karena itu saudara-saudara, melalui perenungan kita saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana seharusnya kita berperan aktif dalam menjaga kekudusan hidup dan kasih persaudaraan di dalam dunia yang berdosa ini. Apa yang harus kita persiapkan sebagai langkah kita untuk menuju kehidupan yang dikehendaki Tuhan? Saudara, mari kita perhatikan langkah-langkah yang harus dipersiapkan. 1 Petrus ayat 13 dijelaskan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita perhatikan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ini adalah frase
setiap pembaca bahwa meskipun keadaan di luar tidak pernah kita duga, namun kita mesti mempersiapkan sebuah strategi untuk melawannya. Jadi Petrus seolah-olah ingin mengingatkan setiap orang percaya untuk memiliki kesiapan diri yang baik. Kita dituntut untuk menyiapkan akal budi, segenap perhatian kita dalam menghadapi tantangan dunia sekarang ini. Pernyataan ini, saudara-saudara yang kekasih, sama artinya kita dituntut untuk dapat mengendalikan pikiran atau memiliki pikiran yang terlatih sebelum kita menghadapi tantangan dunia. Saudara-saudara, rupanya untuk menjadi seorang Kristen yang sejati bukan hanya dituntut untuk percaya kepada Yesus, lalu ya selesailah pekerjaan kita. Tidak, saudara. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada tugas yang harus kita persiapkan, yaitu kita perlu melatih diri, menyiapkan akal budi kita dengan jalan belajar akan firman Allah. Karena dengan kita melatih diri untuk belajar, dengan melatih akal budi kita dalam firman Tuhan, itu membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan hidup. Sebab melalui firman Tuhan kita mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga dengan semuanya itu akal pikiran kita menjadi terlatih untuk membedakan mana yang dikehendaki Tuhan dan yang mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara yang kekasih, adalah kita bukan hanya perlu memikiri pikiran yang terkendali, tetapi kita juga dituntut untuk memiliki pikiran yang waspada. Kata waspadalah dalam bacaan tadi merupakan nasihat untuk menilai fakta-fakta yang ada dengan wajar, tanpa emosi dan kepanikan yang berlebihan. Kata ini berarti tenang, mantap, terkendali dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan. Itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, juga 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, kata ini juga mengandung arti bahwa kita dituntut untuk dapat dengan saksama memperhatikan kemungkinan dari bahaya dan musuh yang dapat menyerang kita. Karena itu pekerjaan utama orang Kristen yang pertama adalah pada kesiapannya untuk mengatur dengan benar hati dan pikirannya. Kewaspadaan membawa kita untuk tetap berjaga-jaga dan tidak lengah terhadap setiap tantangan zaman. Sebab benarlah firman Tuhan yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Yang berikut, saudara-saudara, letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Saudara dan saya dituntut untuk memiliki pengharapan yang utuh kepada Kristus. Dan tindakan ini menuntut adanya ketekunan di dalam menjalankannya. Dengan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, akan menguatkan iman dan pengharapan kita pada masa-masa kesukaran. Ini memberikan lebih banyak lagi kasih karunia kepada kita. Sebab kita tahu bahwa masa
kita sudah pasti berada di tangan Tuhan Yesus. Kita perhatikan ayat 14 sampai 16 bacaan utama kita, yang berbicara tentang bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita agar jangan sampai kita terbawa hawa nafsu. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Di situ ada tertulis sebagai anak-anak yang taat. Perkataan ini dapat dipandang sebagai pedoman hidup kudus, baik yang bersifat menegaskan, yaitu kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat, seperti orang-orang yang sudah diangkat Allah menjadi anggota keluarganya dan diperbaharui oleh anugerahnya. Perkataan ini juga dapat dipandang sebagai alasan untuk mendesak mereka supaya hidup kudus dengan menimbang siapa mereka sekarang, yaitu anak-anak yang taat, dan siapa mereka pada waktu mereka hidup menurut hawa nafsu dan kebodohan. Ayat 15 sampai 16 sebaliknya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Argumentasinya sangat sederhana dan masuk akal, saudara-saudara. Anak-anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tua mereka. Allah itu kudus. Karena itu sebagai anak-anaknya, kita hendaknya hidup kudus. Kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam kuadrat ilahi, 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dan patut menyatakan sifat ilahi itu melalui kehidupan kita yang saleh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan hawa nafsu daging yang dahulu. Kalimat ini sama dengan yang dinyatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari sini kita memahami bahwa keinginan hidup seorang Kristen sudah diubah. Tetapi jika orang Kristen itu sendiri tidak waspada, maka dia tetap saja dia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri, keinginan yang jahat. Itu Yakobus pasal 1 ayat 14. Yang menarik dari ayat ini, saudara-saudara, bahwa penyebab dari semua ini adalah kebodohan yang menyebabkan mereka hidup menuruti hawa nafsu. Orang-orang yang belum diselamatkan kurang memiliki pengetahuan, menyebabkan mereka menyerahkan kepada segala keinginan daging dan kesenangan duniawi. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Pernyataan ini berkenan dengan keadaan Allah, bukan dengan apa yang dilakukan olehnya. Jadi terang adalah kuadrat Allah sendiri, dan kekudusan merupakan ide yang utama. Anugerah Allah dalam memanggil orang berdosa merupakan ajakan yang kuat untuk hidup kudus. Kehidupan kudus itu dapat terjadi ketika seseorang memiliki akal budi yang sehat dan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus adalah anugerah Tuhan. Hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang yang belum percaya
menjadi anak Tuhan dan menjadi dasar hidup orang percaya. Kita semua sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit. Penebusan yang mahal, yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga selain dengan darah Yesus Sang Putra Allah. Hal yang berikut di dalam ayat 18 sampai 19 bacaan utama kita berbicara tentang anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang merelakan dirinya sebagai korban penghapus dosa yang sangat mahal. Darah Yesus Kristus adalah satu-satunya harga penebusan manusia. Dan penebusan manusia itu nyata, bukan kiasan semata. Kita dibeli dengan harga, dan harga itu sepadan dengan pembeliannya. Sebab itu adalah darah Yesus yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menyebutkan harga penebusan, Rasul Petrus melanjutkan dengan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan baik dengan sang penebus maupun dengan yang ditebusnya, ayat 20 sampai 21 tadi. Yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya kita telah dipilih atau ditetapkan oleh Allah yang sudah tahu sebelumnya. Jika Allah mengetahui sebelumnya tentang apa yang akan dipilihnya, menunjukkan kepada kita tentang suatu kehendak, keputusan bahwa apa yang akan terjadi itu adalah pasti. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Allah tidak saja sudah mengetahui sebelumnya, tetapi juga menentukan dan menetapkan bahwa anaknya harus mati bagi manusia. Dan ketetapan ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hal yang terakhir, Bapak Ibu kekasih, ayat 22 sampai 25. Berbicara tentang bagaimana sebagai manusia yang telah menyucikan diri, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Petrus mengacu kepada kesungguhan dari pertobatan mereka. Kita dimungkinkan untuk hidup di dalam Kristus yang sempurna. Sebab apa buktinya kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah kalau kita tidak mengasihi? Sebab Allah adalah kasih. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah, tetapi kita tidak mempraktekkan kasih di dalam hidup kita dengan hidup kudus di hadapan Allah, maka iman kita akan mati. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17b. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, agar iman kita tidak menjadi mati. Dan ini membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Allah dan hidup di dalam kekudusan dan persaudaraan dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak ada cacat dan nodanya. Seringkali kita gagal memahami harga atau nilai yang sangat mahal itu. Akibatnya, persaudaraan yang sejati hanya tinggal mimpi, dan kita memenjarakan diri dalam penjara perpecahan. Kita mencabik-cabik dan merobek-robek sesuatu yang sangat mahal. Mari, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menyadari bahwa kasih persaudaraan adalah anugerah yang mengharuskan kita terus memenuhi
hidup berjemaat. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini mendorong kita untuk dapat mempertahankan kekudusan hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, dengan mempraktekkan kasih agar iman kita kepada Allah menjadi sempurna dan iman kita menjadi hidup, agar ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, saat itu kita mengatakan iman kita kepada Allah, sebab iman kita adalah iman yang hidup, yang dilandasi dengan kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita saat teduh sejenak. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa sungguh kita hidup dengan penuh keterbatasan, dan kita mau hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Mari kita sama-sama naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang Engkau kuduskan ini, kami datang bersama-sama menaikkan puji-pujian dan ungkapan syukur bahwa Tuhan sungguh amat baik. Itu nyata Tuhan kembali mempersekutukan kami, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus di sini pun juga di rumah masing-masing. Sesaat yang lalu kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu boleh termeterai di dalam hati, pikiran dan kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, ya Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti lebih jauh dan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang berdoa bersama-sama untuk kehidupan jemaat-Mu saat ini, Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tempat masing-masing jemaat-Mu, di rumah masing-masing, di mana saja jemaat-Mu berada. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan iman yang teguh. Kami bersyukur bahwa kami sudah melewati seminggu di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bekerja, melakukan semua aktivitas kami. Dan saat ini kami bersyukur kami masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau ya Allah melihat keadaan dunia ini. Engkau melihat keadaan bangsa kami, Tuhan. Engkau melihat keadaan jemaat-Mu. Kami mohon dengan kuasa-Mu ya Allah, Engkau datang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, sehingga kami boleh kembali hidup sebagaimana adanya. Kami tidak berada di dalam kekhawatiran yang berkepanjangan, keprihatinan ya Tuhan, tapi kami kembali bangkit bahwa sungguh-sungguh hidup kami diberkati Tuhan. Karena itu jauhkanlah semua jemaat-Mu Tuhan dari berbagai sakit penyakit mara bahaya. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik untuk masing-masing jemaat-Mu. Ya Bapa, berkatilah anak-anak jemaat cucu, mulai dari yang kecil hingga yang sudah dewasa. Kami berdoa Tuhan, kiranya anak-anak yang saat ini belajar di rumah, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh sukses dalam setiap harapan mereka. Mereka boleh meraih cita-cita mereka.
boleh naik kelas, juga boleh masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semuanya karena anugerah-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah semua kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja, untuk pengurus OIG di dalam menata setiap yang Tuhan pertanggungkan bagi kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Berkatilah ya Tuhan majelis gereja yang bertugas pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan menyatakan yang terbaik buat mereka. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Semuanya berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu seminggu ke depan. Tuhan kiranya campur tangan, berkati pekerjaan, usaha, kehidupan rumah tangga, berkati semua kekasih mereka yang jauh maupun dekat. Biarlah Tuhan senantiasa mempersekutukan kami di dalam doa setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu Bapa, untuk persembahan syukur kami, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan memberkati. Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara, pergilah. Kristus telah berkorban bagi kita sebagai wujud cinta kasih Allah yang menggenapi janjinya. Badai yang kita hadapi belum berlalu, tetapi tetaplah hidup kudus sebagai anak manusia yang ditebus, sambil meyakini janji Allah. Tunduklah di bawah kuasa kasih-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku di atas sana, menghiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sedap. Dari jadas di depanku datang air yang sedap. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di manapun kita berada. Kita bersyukur dan berterima kasih bagi kita semua bisa beribadah secara online bersama kita semua. Dan bagi Bapak Ibu semua yang rindu memberikan persembahan, boleh mengirimkan persembahannya dengan nomor rekening yang tertera pada Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Cikarang di halaman pertama. Terima kasih, selamat hari Minggu bagi kita semua.